Arifi, saya dari kelas 11 MIPA 2. Hai, nama aku Naila Siva Putri dari kelas 11 MIPA 2. Halo, saya Naila Falisya Ramadhani dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Tina Setiawan dari 11. Halo, nama saya Muhammad Aditya. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Hai, nama saya Ritya Ramadhan Hardi. Saya dari kelas 11 IPA 2. Lagi pada ngapain nih? Ikutan dong. Ini loh, kalian tahu nggak sih berita yang lagi viral? Aduh, apaan tuh? Itu loh, orang yang meninggal karena hanya alergi. Kok bisa? Padahal kan cuma alergi. Ya bisa aja, karena bukan sembarang alergi itu. Oh, pasti alergi yang dimaksud alergi pernapasan ya? Nah, benar banget. Aku mau tahu penjelasan dong. Coba kasih tahu. Iya nih, coba kasih tahu. Oke deh, kalau gitu gimana kalau kita simak drama ini? Ya. Ayo. Siapa nih naruh bunga di sini? Udah tahu aku alergi bunga di sini yang ada serbuknya. Situ kenapa? Ini siapa yang naruh bunga di sini? Udah tahu aku alergi bunga yang ada serbuknya. Tolong dibuangin. Ih, kenapa dibuang? Bunganya bagus kan? Iya, aku alergi. Udah, aku ambil. Nah, jadi yang dialami Syifa adalah high fever atau alergi serbuk bunga. Biasanya menderita alergi serbuk bunga atau high fever sensitif terhadap seperti pohon, serbuk bunga, dan rumput. Udah nggak kuat. Oke, mau ke UKS deh. Ada yang bisa dibantu? Iya nih dok, dari tadi saya bersin-bersin mulu di kelas. Saya mau minta obatnya. Boleh saya periksa dulu? Boleh dong? Silakan. Berbaring ya. Sudah? Apa yang terjadi ya dok? Temennya boleh tolong masuk dulu. Nah, jadi saudari Ashifa ini mengalami alergi, namanya itu hay fever. Hay fever itu adalah alergi yang disebabkan oleh indera penciuman yang sensitif terhadap lingkungan sekitar, seperti pohon, bunga, dan rumput. Apakah saudari Ashifa mengalami hal tersebut? Iya dong. Nah, untuk gejala seperti ini, obatnya tuh cukup beristirahat di ruangan tertutup dan dengan suhu udara normal. Untuk sementara kamu boleh beristirahat di sini dulu ya. Oh gitu dok, makasih. Iya, sama-sama. Jadi guys, alergi itu tidak hanya menyebabkan gatal dan bintik merah saja, tetapi alergi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, alergi rinitis atau alergi yang menyebabkan peradangan hidung. Dan yang kedua, alergi high fever atau alergi hirup yang membuat sistem pernapasan sensitif. Terus pernapasan orang yang normal tidak mengalami fisik bagaimana tuh? Nah, untuk pernapasan orang dewasa yang normal dan tidak mengalami infeksi itu 16 hingga 20 kali per menit. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya dari lingkungan sekitar yang dialami oleh saudari Ashifa. Oh, seperti itu ya dok? Iya, betul. Oh jadi kayak gitu ya dok, berarti saya itu mengalami alergi di daerah lingkungan sekitar. Iya, ini ada obat buat meredakan alergi kamu ya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Dok, mumpung dokter ada di mari, saya ingin tanya dok, mekanisme sistem pernapasan dalam manusia gimana dok? Nah, jadi mekanisme sistem pernapasan pada manusia adalah Pertama, ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Selanjutnya, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan.
Kedua, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchioles, kemudian berujung di alveolus. Ketiga, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang-tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Nah, jadi gitu mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Selain alergi, apa aja sih penyakit sistem pernapasan ya, Dok? Nah, gangguan pernapasan lainnya itu seperti asma, bronkitis, penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK, pneumonia, dan tuberkulosis. Lalu gimana caranya agar terhindar dari gangguan pernapasan tersebut, Dok? Kita harus menjaga sistem pernapasan kita dengan baik, seperti tidak merokok, menghindari asap rokok, dan berolahraga secara rutin. Oh, gitu, Dok. Iya. Tuh, Arya, Radit, berhenti merokok. Siapa juga yang merokok? Aduh. Thanks for watching. Please subscribe.